sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Profil Nathan Chu Aon, pemain Swansea City yang nasib naturalisasinya di tangan Shin Tae-yong. Berikut profil singkat Nathan Chu Aon, pemain Swansea City yang berminat membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, nama Nathan Chu Aon dalam beberapa waktu terakhir menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari adanya kabar bahwa Nathan Chu Aon berminat membela timnas Indonesia. Bahkan kabar tersebut sudah terdengar sampai telinga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengaku belum bisa memutuskan apakah bakal menggunakan jasa Nathan Chu Aon. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu masih belum mengetahui banyak tentang Nathan Chu Aon. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya. Tetapi saya belum memutuskan sebelum atau saya melihat permainannya seperti apa. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa. Nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir untuk keputusan akhirnya bakal dibicarakan nantinya, kata Shin Tae-yong. Sedikit profil Nathan tercatat menjadi bagian Swansea City sejak bulan Agustus lalu. Saat ini Swansea City tampil di Liga Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Tanpa Saine Patinama, Pratama Arhan, dan Yance Sayuri, siapa bek kiri timnas Indonesia lawan Turkmenistan? Timnas Indonesia tidak bisa tampil dengan kekuatan utama pada laga uji coba lawan Turkmenistan. 3 pemain yang biasa bermain sebagai bek kiri harus absen, termasuk Saine Patinama. Cedera yang didapat Patinama jadi kabar buruk bagi Shin Tae-yong. Sebab tak banyak pilihan yang tersisa di posisi bek kiri. Pratama Arhan akan diplot untuk bermain di timnas Indonesia U23. Lalu Yance Sayuri juga mengalami cedera. 1. Edo Febriansah kemungkinan bakal menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk posisi bek kiri. Pemain Persib Bandung itu cukup lama masuk dalam skuad timnas Indonesia walau bukan menjadi pilihan utama. Pemain berusia 26 tahun itu reguler masuk skuad timnas Indonesia sejak 2021 lalu. 2. Donitrai Pamungkas juga bisa menjadi opsi untuk posisi bek kiri. Karakter bermainnya hampir sama dengan Edo Febriansah. Pemain asal klub Persija Jakarta juga bisa bermain untuk peran winger atau sebagai wingback. 3. Alveandra Dewangga. Opsi berikutnya adalah Alveandra Dewangga. Berbeda dengan 2 nama yang sudah dibahas sebelumnya, posisi utama Alveandra Dewangga bukan bek sayap atau winger. Pemain PSIS Semarang itu berposisi sebagai bek tengah atau gelandang. Namun Alveandra Dewangga adalah pemain serba bisa. Dia adalah versi muda dari Rachmat Irianto, pemain yang bisa memainkan banyak posisi. Media Vietnam soroti laga uji coba timnas Indonesia versus Turkmenistan, bukan duel tim yang kuat. Laga uji coba antara timnas Indonesia versus Turkmenistan mendapat sorotan dari media asal Vietnam, Soha. Pada ulasan mereka, laga FIFA Matchday itu dianggap bukan pertemuan antara 2 tim yang tangguh. Bagi timnas Indonesia, laga ini merupakan upaya untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA. Sebab pada 3 laga FIFA Matchday terakhir, Indonesia gagal menang. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-155 ranking FIFA. Bukan tim terkuat, Soha menyoroti materi timnas Indonesia untuk laga uji coba melawan Turkmenistan. Menurut ulasan mereka, tim pilihan Shin Tae-yong bukanlah yang terbaik. Sebab ada banyak pemain kunci yang punya agenda dengan timnas U23.
Pemain senior yang harus bermain untuk Timnas Indonesia U23 antara lain Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho. Selain itu, Shin Tae-yong juga kehilangan 4 pemain karena cedera. 4 pemain tersebut antara lain Saine Patinama, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Derajat. Faktanya, tim Turkmenistan bukanlah tim kuat di Asia. Mereka hanya berada di peringkat 138 ranking FIFA. Namun Turkmenistan tetap menjadi lawan yang bisa memberikan banyak kesulitan bagi tim Indonesia, mengingat pelatih Shin Tae-yong mendapat masalah besar dari segi kekuatan pemain, tegas Soha. Shin Tae-yong pilih 3 pemain yang bakal paling sibuk di tengah agenda beruntun timnas. Pelatih Shin Tae-yong menunjuk 3 pemain yang akan paling disibukkan oleh agenda beruntun bersama timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Alveandra Dewangga, Donitri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Ketiganya dipanggil untuk menggantikan 4 nama yang bakal absen memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday kontra Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Pemain yang dimaksud adalah Saine Patinama Viking FK, Yakob Sayuri PSM, Yance Sayuri PSM, dan Dimas Derajat Persikabo 1973. Keempatnya harus absen membela timnas Indonesia lantaran mengalami cedera di klubnya masing-masing. Skuad timnas Indonesia sendiri sudah mulai menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Surabaya, Senin. Saine, Yakob, Yance, Dimas, 4 orang ini cedera di liga bersama klubnya masing-masing, ucap Shin Tae-yong. Ya, mereka Dewangga, Doni, dan Zaki nanti akan kembali ke Solo setelah dari Surabaya, ujar Nova Arianto selaku asisten pelatih Shin Tae-yong. Tidak menutup kemungkinan Dewangga, Doni, dan Zaki akan diistirahatkan saat timnas U23 Indonesia melakoni laga perdana grup K melawan Taiwan U23. Pasalnya, jeda antara pertandingan FIFA Matchday kontra Turkmenistan dan laga menghadapi Taiwan U23 hanya sehari. Untuk bermain atau tidak di pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23 2024, yang tahu hanya Coach Shin, kata Nova Arianto. Dia yang punya mekanismenya. Tunggu saja tutupnya.